Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita mengetahui bersama pada saat ini paparan virus COVID-19 kembali naik. Bahkan angka paparan di Jakarta sudah menembus angka di atas 2000-an. Dan mungkin Ibu Bapak, Saudara-saudari punya keluarga yang juga saat ini sedang isoman. Atau ada mungkin di antara kita yang saat ini justru sedang isoman juga. Semakin banyak orang-orang yang kita dengar terpapar. Baik itu mereka adalah sahabat kita, teman-teman kita, atau bahkan juga saudara-saudari kita di dalam gereja yang terpapar virus COVID dan sedang menjalani isoman mereka. Peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini mungkin membuat kita menjadi terkejut. Betapa saat liburan yang baru saja kita jalani ternyata mempunyai efek. Sebenarnya efek yang normal, bahwa ketika musim liburan kemarin kita bepergian ke banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang. Maka saat ini angka paparan pun jadi naik. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal dalam kehidupan kita yang memang tidak bisa kita prediksi. Dan itu dapat membuat kita kaget, terkejut. Virus COVID ini misalnya. Atau bahkan ketika kita sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga prokes dan pakai masker. Tapi masih juga kena. Mungkin kita jadi kaget, terkejut kenapa itu bisa terjadi. Memang ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita terkejut. Dan kemudian membuat kita menjadi takut, resah, dan bimbang menghadapi hal tersebut. Kalau hal mengejutkan itu sesuatu yang menyenangkan, maka mudah tentu kita menghadapinya. Tapi jika itu adalah hal yang sulit, mungkin mempengaruhi akhirnya pikiran kita dan membuat kita jadi tidak bisa beristirahat dengan baik saat malam. Gak bisa tidur, makan gak enak, dan rasanya kurang semangat melakukan sesuatu. Di dalam Alkitab, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai 26 mengatakan, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa hal-hal yang dapat membuat kita terkejut itu bisa datang. Tapi jika kita menghadapi berita-berita yang mengejutkan itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita akan sanggup untuk kita jalani dan hadapi. Bahkan berita-berita yang mengejutkan kita mengenai paparan COVID atau diri kita atau keluarga kita sendiri yang saat ini sedang bergumul dengan paparan itu. Ketika kita menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Dengan adanya paparan COVID, maka kita mesti menguatkan daya tahan tubuh kita. Tapi juga mari menguatkan daya tahan hati dan pikiran kita. Daya tahan tubuh dan jiwa kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, maka seperti apa yang pemazmur nyatakan, bahwa kita dapat berbaring dengan tenang saat malam, bahwa keterkejutan tidak akan mengganggu kita, karena kita tahu saat kita istirahat nanti malam, kita akan beristirahat dalam lindungan Tuhan, dan esok hari akan bangun dengan juga pertolongan Tuhan. Mari kita mendukung dalam doa-doa kita bagi saudara-saudari kita yang sedang terdampak virus COVID dan sedang berada dalam berbagai pergumulan. Kita menaikkan doa kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan doa-doa kami untuk situasi pandemi pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan isoman mereka karena virus COVID. Kami berdoa untuk
keluarga, teman, sahabat, anggota gerejamu yang sedang berada dalam infeksi virus COVID saat ini dengan berbagai gejala mereka. Mari Engkau jamah dan pulihkan ya Tuhan, dan semua makanan, minuman, vitamin menjadi sebuah daya tahan tubuh yang baik bagi mereka. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Untuk Ibu Mariana, Ibu Angel, Ibu Damayanti di dalam setiap kondisi pemulihan mereka dan dalam berbagai perawatan yang dijalani. Kami berdoa juga Tuhan untuk Papa mertua dari Stefani, yaitu Bapak Xiaohin Leong, pasca operasi kaki akibat sakit diabetes yang dialami. Biarlah Tuhan operasi tersebut dapat menghasilkan pemulihan dan penyembuhan. Kaki Bapak Hin Leong dapat juga kering dan pulih sehingga dapat menjalankan aktivitas yang baik. Dan biarlah Tuhan sertai keluarga di dalam terus memberikan dukungan dan doa-doa mereka. Tuhan, biarlah di tengah-tengah kelemahan fisik dan sakit saudara-saudari kami ini, mereka memiliki kekuatan batin dan juga damai sejahtera dari Tuhan untuk menjalani hari demi hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan karena pekerjaan maupun di dalam studi, anak-anak, maupun juga di dalam kehidupan muda-mudi ketika mereka mencari pasangan hidup. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menantikan pasangan hidup dan juga bahkan kelahiran anak-anak mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang dijalani oleh umat-Mu di rumah maupun dalam aktivitas di luar rumah. Kami menaikkan doa Tuhan untuk kegiatan bulan pelayanan gerejamu di bulan Juli ini, khususnya juga acara esok hari untuk temu atestan, baptis, dan CD yang akan dijalankan di All Shanghai. Maka biarlah berlangsung dengan baik dan lancar. Juga ketika esok hari ada pembinaan kepemimpinan bagi aktivis dan para pengurus kelker dan komisi, juga biarlah semua berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan gerejamu, GKI Gading Indah, bahkan gereja-gerejamu di berbagai tempat. Kiranya semua berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini banyak hal yang membuat kami mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk antisipasi keadaan. Kami berdoa juga untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah kiranya terus berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan di malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik di dalam lindungan Tuhan dan esok hari bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki malam hari dan selamat beristirahat. Semoga di malam ini kita dapat istirahat dengan baik dalam lindungan Tuhan. Dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.